Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yuwita Arisa Pravasanti yang akan menjelaskan mengenai perpajakan Indonesia dalam bukunya Martiasmo. Saya akan meng-share materi. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai bab satunya bukunya Martiasmo, ya, yaitu pengantar perpajakan. Langsung saja, ya, silahkan disimak dengan baik-baik. Dan nanti untuk yang di kelas saya, nanti akan saya share materinya, jadi untuk bisa belajar lebih lanjut. Ya, sekarang kita mulai pembahasan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu definisi dan unsur pajak. Definisi pajak, ya ini sesuai dengan undang-undang. Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini kita bisa lihat bahwasannya pajak ini adalah wajib. Nah, wajib ini maksudnya adalah untuk orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang, artinya sudah sesuai atau sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Karena kalau di Indonesia sendiri kita lihat bahwasanya ada garis atau batas penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi tidak semua orang itu harus atau wajib membayar pajak. Ini khususnya untuk PPH ya. Namun berbeda kalau kita membahas tentang PPN. Apabila semua atau seseorang membeli barang ya yang itu termasuk dalam barang kena pajak, ya pasti dia akan membayar PPN gitu ya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pajak. Kita bisa lihat di sini ada 4. Yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara. Nah, ini wajib ya. Nah, kita bisa lihat unsur pajak itu ada 4. Yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara. Nah, ini yang berhak memungut itu adalah negara. Nah, ini iuran ini juga berupa uang ya, jadi bukan barang. Adapun barang sitaan yang diambil oleh pihak Fiskes ini dikarenakan WP ini memang sengaja tidak mau membayar sehingga terpaksa akan ada aset yang akan diambil alih gitu ya. Tapi sebenarnya yang pertama yang mau yang sebagai iuran ini adalah uang. Yang berikutnya yaitu berdasarkan undang-undang lah ini. Jadi pajak ini tidak bisa dipungut tanpa adanya undang-undang atau aturan yang mengatur. Itulah kenapa sebelum pajak atau aturan itu dilakukan atau pajak itu dipungut, pasti ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara. Setelah aturan dibuat, pasti ada sosialisasi. Nah, setelah ada sosialisasi, baru ada pelaksanaannya atau implementasinya. Unsur yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung. Nah, ini ya. Jadi bagi eh, wajib pajak pada saat membayar itu tidak ada timbal baliknya secara langsung. Berbeda dengan retribusi atau teman-teman membeli tiket ya, tiket wisata atau tiket apa namanya konser atau retribusi parkir. Nah, ini kalian akan mendapatkan manfaat secara langsung. Namun kalau pajak ini tidak. Jadi kita membayar uangnya ini jadikan satu di dalam APBN. Selanjutnya uang ini akan dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka, nah ini untuk pembayaran atau untuk semua kebutuhan negara kita. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, tapi kita membayar pajak katakanlah 1 juta.
Nah, ini ada jalan yang bisa kita nikmati, ada fasilitas umum yang diberikan oleh negara, ada subsidi listrik, ada subsidi BBM, ada subsidi atau bantuan operasional sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tahu uang kita kemana, maka dikatakan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Ini tuh pengeluaran ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan untuk subsidi-subsidi, untuk bantuan kepada rakyat, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu fungsi pajak, ya ada fungsi budgeter dan fungsi reguler. Nah, fungsi budgeter, nah namanya juga budget atau anggaran, maka pajak ini merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah yang terbesar. Lebih dari 75%, nah ini berasal dari pajak. Ya, yang kedua yaitu fungsi reguler atau mengatur. Nah, ini fungsi reguler ini sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah PPNBM. Nah, ini aturan ini dibuat tidak hanya semata-mata mencari dana atau sumber dana, tetapi kenapa PPNBM ini dibuat? Karena untuk mengurangi tingkat konsumtif masyarakat tertentu. Nah, ini sehingga masyarakat akan berpikir ulang kalau memberi barang-barang yang mewah. Yang berikutnya yaitu syarat pemungutan pajak ya. Syaratnya ini ada 5. Yang pertama adalah syarat keadilan. Nah ini ya sesuai dengan tujuan hukum ya, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak ini harus adil. Nah, ini tidak boleh ya yang pendapatannya kecil akan dipungut pajak yang besar atau sebaliknya, pendapatannya besar dipungut pajak sedikit. Ini tidak boleh, khususnya di PPh ya. Yang berikutnya yaitu syarat yuridis. Nah, ini diatur oleh undang-undang. Nah, ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya. Yang berikutnya atau yang ketiga yaitu syarat ekonomis. Nah, ini tidak boleh mengganggu kegiatan produktif maupun perdagangan. Nah, ini sehingga akan menimbulkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat. Artinya tidak boleh memberatkan. Adanya pajak membuat apa namanya usahanya lemah, lesu atau bangkrut. Nah, ini nggak boleh. Yang keempat yaitu syarat finansial, ya ini sesuai dengan fungsi budgeter, yaitu harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang kelima yaitu harus sederhana. Bagi teman-teman yang belajar pajak ya, seakan-akan pajak itu sulit karena apa? Banyak aturan-aturan yang mengatur. Ya, banyak sekali pasal-pasal. Kenapa gitu? Padahal di situ syaratnya adalah harus sederhana. Namun, kalau kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya aturan pajak ini jauh lebih sederhana yang sekarang daripada yang dulu. Contohnya adalah apa biaya materai yang dulunya itu dua, ada 3.000 dan 6.000, atau dulu bahkan ada 142 pasal ya yang mengatur. Nah, sekarang ini hanya yaitu satu aturan atau satu harga, yaitu tarif Rp10.000. Nah, yang berikutnya yaitu teori-teori yang mendukung ya. Ada yang pertama ada teori asuransi ya. Ini negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena akan memperoleh perlindungan tersebut. Bagi kita, ya warga negara yang tinggalnya di Indonesia, kerjanya juga di perusahaan yang nasional atau bahkan tingkatnya regional, atau ya kita yang kalau zaman sekarang itu dikatakan slow living lah ya. Nah, itu mungkin tidak terlalu apa namanya berdampak pada
pajak. Namun kalau kita melihat saudara-saudara kita yang TKW atau TKI yang ada di luar negeri lah ini sangat apa namanya ini ya signifikan dengan hidupnya. Bagaimana negara kita melindungi rakyatnya, bagaimana negara kita berusaha membebaskan TKW atau TKI yang tersandra di luar negeri. Nah, ini sangat berasa ya. Yang berikutnya yaitu teori kepentingan. Nah, ini berdasarkan kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Nah, semakin kita ini kepentingan kita besar terhadap negara, maka pastinya kita akan membayar juga lebih tinggi. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah pada saat kita seorang pengusaha, nah ini sangat bergantung terhadap kebijakan negara, gitu ya. Artinya, apapun kebijakan ataupun aturan-aturan yang dibuat negara itu akan berdampak secara langsung dengan usaha kita. Nah, semakin besar kepentingan kita, maka pajaknya juga akan semakin tinggi. Yang berikutnya adalah teori daya pikul. Nah, ini ya. Teori daya pikul ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini pada saat penghasilan kita besar, ya pasti akan membayar pajak yang besar. Tetapi kalau daya pikul kita, ya ini penghasilan kita rendah, nah ini mungkin pajaknya juga lebih rendah. Yang berikutnya yaitu teori bakti. Ya, ini bentuk rasa bakti atau sebagai kita sebagai warga negara ini selumrahnya atau sewajarnya kita berbakti atau sebagai rakyat ini menyadari bahwasanya pembayaran pajak itu adalah bentuk bakti atau kewajiban kita terhadap negara. Yang berikutnya yaitu teori daya beli. Ini terletak pada akibat pemungutannya. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat. Nah, ini kepada negara. Ya, selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Ya, kedudukan hukum pajak ini ada dua, perdata yaitu antar individu atau hukum publik ya dari pemerintah kepada rakyatnya. Yang berikutnya yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Ini seperti apa? Nah, ini kalau hukum pajak material ini berhubungan dengan tarifnya, lalu subjeknya, lalu objeknya, timbul dan hilangnya atau hapusnya utang pajak, dan lain sebagainya. Berbeda dengan hukum pajak formil, ini lebih ke tata cara atau prosedur penetapan suatu utang pajak, lalu hak-haknya kita, kewajiban kita sebagai seorang wajib pajak. Yang berikutnya yaitu pengelompokan pajak. Ya, yang pertama adalah menurut golongan. Nah, ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang harus dipikul sendiri ya oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya itu adalah PPh ya. Saya yang menerima penghasilan, maka saya sendiri yang akan membayar pajaknya. Tidak bisa saya limpahkan kepada orang tua saya. Oh, orang tua saya lebih kaya, biarkan mereka yang membayar. Oh, nggak bisa ya. Jadi saya yang harus saya yang menerima gaji, saya menerima harta penghasilan, maka saya yang akan membayar pajak. Yang berikutnya adalah pajak tidak langsung. Nah, ini bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti PPN, gitu ya. Nah, yang berikutnya yaitu menurut sifatnya, ini ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, ini subjektif ini melihat dari individunya, melihat dari orangnya, melihat dari wajib pajaknya, kondisinya. Oh, saya penghasilannya besar, maka saya akan membayar pajak yang lebih besar. Kalau objektif itu tidak melihat subjeknya atau orangnya, tetapi melihat dari objeknya atau barangnya. Jadi contohnya misalnya kita melihat apa namanya artis yang ada di Indonesia yang paling kaya misalnya membeli suatu barang ya eh, barang misalnya harganya itu katakanlah 2.000 gitu ya. Maka pajaknya ya pastinya akan sama PPN-nya 12%.
Atau sama saya yang mungkin penghasilannya kecil membeli barang yang seharga 2.000, maka PPN-nya juga sama. Maka saya dengan si artis A ini ya sama-sama membeli barang yang sama, maka akan membayar pajak PPN yang sama. Walaupun secara penghasilan mungkin saya nggak seberapa dibanding artis tersebut. Nah ini melihat dari objeknya atau barang yang kita beli, contohnya PPN gitu ya. Nah, yang berikutnya yaitu menurut lembaga pemungutnya. Nah, ini menurut lembaga pemungutnya itu ada dua, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat seperti PPH, uang ini akan masuk ke pusat, masuknya ke APBN, lalu untuk apa namanya kebutuhan negara. Sedangkan kalau untuk pajak daerah, nah ini masuknya ke APBD gitu ya, untuk kebutuhan dari daerah tersebut. Contohnya misalnya saya ada warga Sukoharjo, menginap hotel di Malang. Nah, saya membayarnya kepada siapa? Maka kepada pemerintah daerah, misalnya kabupaten apa yang ada di Kota Malang gitu ya, Kota Malang. Nah, maka walaupun saya ini orang Sukoharjo, tapi saya membayar pajak hotel atau pajak restoran yang ada di Malang atau di Batu gitu ya. Nah, ini untuk kebutuhan dari daerah tersebut, untuk membiayai dari daerah tersebut gitu. Nah, ini kenapa sih ada pajak daerah? Karena di kita, di negara kita ini kan ada otonomi daerah ya. Negara ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk apa namanya masing-masing daerah untuk mengembangkan, untuk mencari peluang, untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan dari mana? Ya, salah satunya dari pajak. Itulah kenapa ada otonomi daerah khususnya di pajak. Pemerintah daerah bisa memungut pajak. Contohnya seperti ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak reklame. Nah, ini untuk apa? Untuk menambah pendapatan dari daerah tersebut. Yang berikutnya yaitu eh, tata cara pemungutan pajak ya. Yang pertama adalah stelsel pajak. Nah, ini ada tiga ya. Yang pertama adalah stelsel nyata, lalu ada stelsel anggapan, dan yang ketiga adalah campuran. Nah, nyata ini seperti apa? Nyata ini harus real dulu, misalnya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ini real dulu ya. Setelah itu, setelah Desember selesai, nah baru bisa kita hitung pajaknya. Nah, baru bisa kita hitung karena sudah real, sudah terjadi gitu ya. Sedangkan kalau anggapan, anggapan ini menganggap tahun kemarin, tahun ini itu apa penghasilannya sama dengan tahun kemarin. Maka di awal tahun atau di selama tahun berjalan itu pajak sudah bisa dibayar. Kenapa? Karena sudah menganggap misalnya, oh tahun 2025 awal ini saya sudah bisa bayar pajak. Kenapa? Karena penghasilan saya di tahun 2025 ini saya anggap sama dengan penghasilan saya di tahun 2024. Saya hitung, setelah itu saya bayar gitu ya. Nah, negara kita menggunakan apa? Yaitu yang ketiga, stelsel campuran. Nah, ini kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Jadi, di awal tahun kita menganggap penghasilan kita tuh sama kayak tahun kemarin. Tapi nanti setelah tahun berakhir, nah ini kita sesuaikan penghasilan kita sama nggak atau ada perubahan nggak, maka ada kurang bayar atau lebih bayar gitu ya. Yang berikutnya yaitu ada asas pemungutan pajak. Ya, ini ada asas domisili, sumber, dan kebangsaan. Domisili ini dari mana? Dari apa di mana kita tinggal. Ya, ini hampir sama dengan asas kebangsaan. Kalau memang kita sama, contohnya misalnya, oh saya KTP-nya di Sukoharjo, saya tinggal di Sukoharjo, saya bekerja di Sukoharjo, Sukoharjo merupakan bagian dari Indonesia. Nah, ini hampir sama. Tetapi berbeda kalau mungkin kita ini domisilinya domisilinya di negara X, tapi kita kebangsaannya
atau KTP kita merupakan WNI. Nah, ini berbeda gitu ya. Atau ada lagi asal sumber. Nah, ini negara ini berhak memungut pajak dari penghasilan di mana sumber penghasilan itu didapat. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya adalah pada saat warga Amerika ya, orang Amerika, warga negara Amerika menjadi konsultan di perusahaan di Indonesia. Lalu dia mendapatkan penghasilan di Indonesia kan, karena perusahaan ini membayar seorang konsultan yang dari Amerika didatangkan ke Indonesia, dia konsultasi lalu dia membayar. Nah, si warga negara Amerika ini tetap harus dipotong pajak. Kenapa? Karena dia mendapatkan penghasilan itu di negara Indonesia. Maka sumbernya di negara Indonesia, maka Indonesia berhak memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh warga negara Amerika tersebut. Nah, kalau kebangsaan, ini misalnya saya di Indonesia, saya warga negara Indonesia, tapi ternyata saya punya aset atau punya perusahaan di luar negeri. Nah, ini terus negara saya atau Indonesia ini berhak memungut pajak saya atau memungut penghasilan saya atas aset atau perusahaan yang saya miliki di luar negeri. Kenapa? Karena negara kita menganut juga asas kebangsaan. Walaupun saya punya penghasilan di Amerika, tapi ini karena saya warga negara Indonesia, maka Indonesia juga berhak memungut penghasilan saya yang saya peroleh dari luar negeri gitu ya. Yang berikutnya yaitu ada sistem pengenaan pajak. Ini juga ada tiga. Official Assessment System, lalu ada Self Assessment System, dan yang ketiga adalah withholding. Nah, Official Assessment System itu seperti apa? Jadi saya menjelaskannya pakai kata-kata saya ya, tapi kalau misalnya yang ada di layar atau nanti yang akan saya share, nanti bisa dibaca sendiri ya sambil dilihat video saya. Saya pakainya bahasa yang sehari-hari saja. Official Assessment System itu adalah pemerintah atau Fiskes yang lebih berperan. Jadi si WP wajib pajak ini hanya bersifat pasif ya, jadi hanya membayar saja sesuai tagihan. Jadi siapa yang membuat aturan yaitu pemerintah, lalu siapa yang menghitung yaitu pemerintah atau Fiskes, lalu kita sebagai wajib pajak cukup membayar, semuanya sudah selesai. Jadi wajib pajak ini hanya pasif ya, hanya dapat tagihan lalu bayar selesai. Nah, berbeda dengan self assessment system. Self assessment system itu yang kita yang lebih aktif atau wajib pajak yang lebih aktif. Jadi pemerintah membuat suatu aturan atau kebijakan tarif pajak. Setelah itu kita yang menerima penghasilan, kita yang sendiri menghitung, lalu kita sendiri yang membayar atau menyetor pajak. Kita juga yang akan melaporkan melalui SPT ya. Jadi negara ini lebih pasif. Dia hanya mengawasi dan dia akan berperan kalau di negara kita dia berperan pada saat ditemukan data-data yang mungkin dianggap janggal atau tidak sinkron, maka dia akan bersifat aktif seperti melakukan pemeriksaan, penyidikan dan lain sebagainya. Tapi selama ini kalau ya self assessment system ya udah kita sendiri, saya mendapatkan penghasilan, lalu saya menghitung sesuai dengan aturan, lalu saya membayar dan saya melapor selesai masalah gitu ya. Kalau data saya sudah benar ya sudah, tidak perlu dikonfirmasi dari pihak Fiskes. Yang berikutnya yaitu withholding system. Nah, ini adalah yang diberikan wewenang ini adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai urusan atau hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Jadi memang dia pihak independen yang menghitungkan atau mengurusi pajak-pajak yang ada gitu ya. Yang berikutnya yaitu timbul dan hapusnya utang pajak ya. Timbul dan hapusnya utang pajak itu ada dua ajaran ya, ajaran formil dan material. Nah, ini nanti bisa dibaca. Lalu hapusnya ini ada karena kompensasi, ada pembayaran, kadaluarsa dan penghapusan. Yang berikutnya yaitu ada hambatan pemungutan pajak. Nah, ini menjadi salah satu hambatan ya. Yang pertama yaitu ada perlawanan pasif. Jadi perlawanan itu ada dua ya. Pasif. Pasif ini secara tidak sengaja atau tidak diketahui atau apa ya?
kita ini nggak tahu kalau kita itu melawan. Yang kedua adalah aktif. Nah, ini secara sadar. Nah, pasif tuh contohnya seperti apa? Contohnya adalah kita tidak membayar pajak karena kita itu nggak tahu aturannya. Coba kita tanya mungkin apa namanya masyarakat di desa ya, petani-petani yang sukses ya. Kalau ditanya sudah bayar pajak belum Pak? Pajak apa gitu? Nggak tahu gitu. Atau mungkin kita tanya ke pedagang-pedagang pasar. Kalau kita lihat pedagang-pedagang pasar yang sudah tengkulak-tengkulak ya, yang sudah besar-besar itu penghasilannya sudah luar biasa, tapi terkadang mereka belum membayar pajak. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Nah, ya. Jadi apa? Mereka itu melawan tetapi secara tidak sadar. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Nah, kalau aktif yang seperti apa? Aktif ini sudah tahu aturannya, tetapi berusaha melawan. Ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tax avoidance. Ini dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah tax evasion, ya ini dengan melanggar undang-undang. Avoidance ini adalah tidak melanggar undang-undang. Kok bisa sih Bu kita melawan aturan tapi kita tidak melanggar aturan gitu. Nah, ini contohnya adalah kita mencari celah aturan ya. Apa contohnya misalnya kalau teman-teman salah memberikan ngepost ke beban ya. Oh, ada nih meminta apa namanya kita sebagai sponsorship nih satu kegiatan gitu ya. Nah, ini terus kita membuat akunnya adalah misalnya biaya sumbangan. Kita bisa buat loh sebenarnya sebagai biaya promosi. Kenapa? Karena pada saat kita menyumbang, kita juga memberikan sampel, kita juga meminta untuk background acaranya itu ada logo dari perusahaan kita dan kita disebutkan perusahaan kita. Lah ini bisa kok masuk ke biaya promosi daripada biaya sumbangan. Fungsinya apa? Semakin banyak biaya yang diakui secara pajak, maka labanya akan semakin kecil dan bisa kalau labanya semakin kecil, maka pajaknya yang dibayar atau diakui semakin kecil. Ini dianggap sebagai efisiensi gitu ya atau perencanaan pajak gitu. Nah, kalau evasion ini dengan melanggar aturan. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah membuat nota pembelian penjualan secara fiktif atau palsu, fakturnya palsu. Nah, ini kita bisa melanggar undang-undang. Yang berikutnya adalah tarif pajak ya. Ini tarif pajak ini ada 4. Nah, ini yang pertama adalah sebanding. Nah, ini atau proporsional. Nah, ini sebenarnya ada revisi ya. PPN kita sekarang sudah 12%. Nah, ini tarif sebanding atau proporsional ini contohnya adalah PPN. Nah, ini tetap tarifnya tetap berapa? 12% kalau PPN ya. Namun semakin mahal harga barangnya, kalau dikalikan 12% PPN ya, nanti kita akan belajar di PPN, itu maka PPN-nya juga akan semakin besar gitu. Yang berikutnya adalah tarif tetap. Nah, ini yang membedakan tarif sebanding atau tetap apa? Nah, ini saya masih pakai yang lama ya. Untuk bea materai kan ada 10.000. Ini tarif tetap. Mau kita perjanjian jual beli yang tanah seharga 1 M atau tanah seharga 500 juta atau tanah seharga 3 M itu tetap namanya bea materai ya 10.000. Nah, kalau tetap itu tetap, tapi kalau sebanding atau proporsional itu tarifnya aja yang tetap. Tapi kalau transaksinya itu lebih tinggi ya pasti pajak yang dikenakan juga akan lebih tinggi. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah progresif. Lah ini progresif ini seperti PPh pasal 21 kita ya. Yang berikutnya itu degresif. Kalau degresif ini saya rasa belum ya di kita karena justru semakin kecil jumlahnya, penghasilan kita semakin besar, itu dikenakan pajak semakin kecil. Ini mencederai aturan apa namanya syarat keadilan yang tadi di awal kita bahas ya. Nah, berikutnya yaitu di bagian bab 1 itu ada ya bagiannya bagian 1 dan 2 yaitu ada bagian 2 kita membahas tentang pajak negara dan pajak daerah. Tadi sekilas sudah kita bahas pajak negara itu seperti apa, pajak daerah itu seperti apa. Teman-teman sudah sedikit saya singgung. Kita sekarang balik lagi ya. Nah, ini pajak negara,
atau pajak pusat ini apa? Yaitu ada PPN, lalu ada PPh, ada bea materai, ada PBB. Nah, ini masuk dalam pajak negara. Nah, maka penghasilan atau pendapatan dari pembayaran pajak ini akan masuk ke negara kita. Berbeda dengan pajak daerah. Nah, ini pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, ya teman-teman. Yang pertama yaitu pajak provinsi, yang berikutnya adalah kabupaten atau kota. Nah, provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Jawa Barat, ini mendapatkan penghasilan dari mana? Dari pajak kendaraan bermotor, dari bea balik nama, dari bea bahan bakar, pajak air permukaan, pajak rokok, ini masuknya ke provinsi. Jadi dimanapun, mau itu di Semarang, mau itu di Solo, mau itu di Pati, di Kudus, dan lain sebagainya, masuknya tetap Jawa Tengah atau masuk ke provinsi Jawa Tengah. Nah, ini berbeda dengan pajak kabupaten atau kota, ini masuknya ke pemerintah kabupaten masing-masing atau kota masing-masing. Seperti apa? Contohnya yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, pajak air tanah, sarang burung walet, PBB atas pedesaan dan perkotaan, lalu ada BPHTB gitu ya. Nah, yang berikutnya tarif nanti bisa dibaca ya. Jadi nanti bagi yang teman-teman jurusannya D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak, nanti akan ada apa? Mata kuliah khusus ya berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun bagi teman-teman yang jurusannya akuntansi, nah ini nanti bisa dibaca ya karena masing-masing daerah mempunyai kebijakan untuk mengatur apa namanya pajaknya masing-masing. Contohnya adalah di sini ya. Nah, ini untuk tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. Nah, ini maksud saya ini. Jadi masing-masing daerah ini mempunyai kebijakan, yang penting tidak lebih rendah dari 1% atau tidak lebih tinggi dari 2%. Nah, ini nanti masing-masing daerah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Nanti bisa dibaca ya. Lalu daluarsa ini juga sama dengan pajak negara atau pajak daerah ya, yaitu 5 tahun ya terhitung sejak saat terutangnya pajak. Nah, ini yang berikutnya adalah retribusi daerah. Nah, ini retribusi daerah ini bedanya apa sama pajak? Jadi saya sudah bahas. Kalau retribusi itu mendapatkan apa jasa atau timbal balik ini secara langsung. Tapi kalau pajak ini enggak ya. Jadi contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya pelayanan kesehatan, lalu ada pelayanan pasar, ada parkir dan lain sebagainya. Kita tahu untuk membayar apa dan kita akan memperoleh atas apa yang kita bayar gitu. Tapi kalau pajak enggak bisa gitu ya. Karena itu akan bercampur menjadi satu uangnya, menjadi APBN dikelola oleh negara lalu dikembalikan lagi dalam bentuk jalan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk apa namanya pendidikan, bahan bakar dan lain sebagainya. Tapi kalau retribusi sudah jelas ya, kita membayar untuk apa gitu ya. Nah, itu ya. Nanti yang lainnya bisa dibaca. Itu dari saya sedikit. Nanti kalau kita bertemu secara langsung, teman-teman boleh deh tanya-tanya lagi. Mungkin ada hal yang akan dibahas atau didiskusikan. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam belajar mata kuliah perpajakan gitu ya. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.